Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha amardatillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhat talamid wa tilmidat. Pada pertemuan kemarin kita telah menyampaikan materi yang berjudul ta'rifuhu. Pada pelajaran ta'rifuhu kemarin kita membahas juga tentang maudhu'u ilmil mantiqi, pokok bahasan ilmu mantik, yang antara lain telah kita sebutkan bahwa maudhu'u ilmil mantiqi itu ada 3. 1. Membahas tentang lafadz. Yang kedua, membahas tentang qadhiyah. Yang ketiga, membahas tentang istidlal. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas al-lafdhu. Ma huwal lafdhu? Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, al-lafdhu itu adalah kata atau perkataan. Kalau kita mengacu kepada kitab Al-Ajrumiyah, Jurumiyah, maka yang dimaksud dengan al-lafdhu ialah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafadz ialah suara yang terangkai dari beberapa huruf hijai. Dengan pengertian tersebut, kalau ada suara yang tidak terangkai dari huruf-huruf hijai, maka tidak bisa dikatakan lafadz. Seumpama suara beduk, seumpama suara trompet, atau benda-benda keras lain yang berbenturan. Jadi yang dimaksud dengan lafadz itu adalah suara yang terangkai dari beberapa huruf hijai. Kalau ada suara yang tidak terangkai dari beberapa huruf hijai, maka tidak bisa dikatakan lafadz, tidak bisa disebut lafadz seperti tadi yang telah kita contohkan. Seterusnya perlu kita ketahui lebih lanjut bahwa dilihat dari sudut pandang fungsi atau dalam bahasa Arabnya min haitsul isti'mal,
maka lafadz akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut lafdzun musta'malun. Yang kedua disebut lafdzun muhmalun. Apa yang dimaksud dengan lafdzun musta'malun? Yang dimaksud dengan lafdzun musta'malun ialah lafadz yang berfungsi. Berfungsi untuk muhadasah, berfungsi untuk menyusun surat, berfungsi untuk menyusun khitobah, berfungsi untuk transaksi, dan lain-lainnya. Pertanyaan berikutnya, apa pengertian daripada lafdzun musta'malun? Yang dimaksud dengan lafdzun musta'malun itu ialah tiap-tiap lafadz yang pengucapannya sesuai dengan aslinya. Kalau kita ambil contoh zaitun. Zaitun itu memang aslinya ya lafadz zaitun, dibaca lafadz zaitun. Itu asli. Oleh karena itu, lafadz zaitun ini masuk pada kelompok lafdzun musta'malun atau lafdzun yang berfungsi. Lafadz sing berfungsi. Kalau kita bahasa Arabkan, lafdzun musta'malun ialah kullu lafdin nutqan ala asliyatihi. Tiap-tiap lafadz yang diucapkan sesuai aslinya atau pengucapannya sesuai dengan aslinya, seperti dalam contoh yang telah kita sebutkan. Tadi zaitun asli, ya dibaca zaitun. Itu namanya adalah lafadz yang diucapkan sesuai dengan aslinya. Yang kedua ada lafdzun muhmalun. Mim ha mim lam, lafdzun muhmalun. Apa lafdzun muhmalun itu? Yang dimaksud dengan lafdzun muhmalun ialah kebalikan daripada lafdzun musta'malun. Kalau lafdzun musta'malun itu adalah lafadz yang berfungsi, maka lafdzun muhmalun adalah lafadz yang tidak berfungsi. Dengan pengertian, yang dimaksud dengan lafdzun muhmalun ialah kullu lafdzin maqlubun min aslihi nutqan. Kami ulang, kullu lafdzin maqlubun min aslihi nutqan. Lafadz muhmal ialah tiap-tiap lafadz yang pengucapannya dibalik, dalam artian dibaca dari belakang. Kalau misalnya zaitun dibaca daizun, zaitun dibaca daizun. Ketika lafadz zaitun itu namanya lafdzun musta'malun,
Ketika dibaca dari belakang menjadi daizun, maka menjadi lafdzun muhmalun. Karena pengertian daripada lafdzun muhmalun itu adalah kullu lafdzin maqlubun min aslihi nutkon. Tiap-tiap lafaz yang pengucapannya itu dibalik, dibaca dari belakang. Kalau misalnya kita contohkan bahasa Jawa, tahu dibaca uhat, pangot dibaca tongap, misalnya sate dibaca etas. Ini kalau dalam bahasa Jawa. Jadi untuk bagian yang pertama, bahwa lafaz dapat dibagi menjadi dua. Satu, lafdzun mustakmalun. Yang kedua, lafdzun muhmalun. Seterusnya, mari kita bagi lagi dari sudut pandang bentuknya, bentuk lafaz. Kalau kita mengacu kepada bentuk lafaz, maka lafaz akan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lafdzun mufradun. Yang kedua adalah lafdzun murakkabun. Apakah yang dimaksud dengan lafdzun mufradun? Yang dimaksud dengan lafdzun mufradun ialah lafaz yang terdiri dari satu kata. Bagian dari kata tersebut tidak mempunyai arti. Lafaz yang terdiri dari satu kata, bagian dari kata tersebut tidak mempunyai arti. Kita ambil contoh lafaz kitabun. Lafaz kitabun tersusun dari 4 huruf. 1 huruf kaf, yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf alif, yang keempat huruf ba. Masing-masing 4 huruf tersebut tidak mempunyai arti tersendiri, tetapi mereka hanyalah merupakan bagian daripada lafaz kitabun. Misalnya, bagian daripada lafaz kitabun itu ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf alif, ada huruf ba. Mungkin ini belum bisa dipahami oleh antum semua. Untuk lebih mudahnya, kita ambil contoh agar bisa cepat dipahami. Contoh ini seumpama abri. Abri itu satu kata, tersusun dari 4 huruf. A, B, R, I. Kalau kita amati, masing-masing 4 huruf itu mempunyai arti. A artinya angkatan, B artinya bersenjata, R artinya republik, I artinya Indonesia. Nah, jelaslah sekarang kalau abri itu adalah lafaz yang terdiri dari 4 huruf. Masing-masing huruf mempunyai arti tersendiri. Berbeda dengan lafaz kitabun. Lafaz kitabun tersusun dari 4 huruf. Masing-masing huruf tidak mempunyai arti tersendiri. Di sini akan kelihatan perbedaan di antara keduanya. Kalau
bagian huruf tersebut tidak mempunyai arti, maka ini masuk pada lafdzun mufradun. Tetapi kalau masing-masing mempunyai arti tersendiri seperti abri tersebut, maka tidak bisa dikatakan mufrad. Jadi yang dimaksud dengan lafdzun mufradun ialah lafaz yang terdiri dari satu kata, bagian dari kata tersebut tidak mempunyai arti tersendiri. Selanjutnya, yang kedua ialah lafdzun murakkabun. Yang dimaksud dengan lafdzun murakkabun ialah lafaz yang terdiri dari dua kata. Masing-masing mempunyai arti tersendiri, tetapi arti masing-masing tidak dikehendaki oleh lafaz. Lafaz yang terdiri dari dua kata atau lebih, masing-masing mempunyai arti tersendiri, tetapi arti masing-masing tidak dikehendaki oleh lafaz. Sebenarnya ini kalau kita hubungkan dengan bahasa Indonesia akan lebih mudah. Oleh karena itu kita coba masuk ke uraian yang terkait dengan bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan lafdzun murakkabun itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata majmu'. Kata majmu'. Misalnya kamar mandi. Kamar mempunyai arti tersendiri. Mandi mempunyai arti tersendiri. Tetapi yang dimaksudkan bukan kamarnya saja sehingga meliputi semua kamar, bukan mandinya saja sehingga meliputi semua mandi, tetapi gabungan keduanya itu untuk memberi kamar yang khusus. Untuk apa? Karena kamar mandi ya khusus untuk mandi, kamar khusus untuk mandi. Dan masih banyak contoh kata majmu' yang lainnya yang antum semua akan bisa untuk mendapatkan sesuai dengan kemampuan antum semua. Kita ambil contoh, misalnya Abdurrahman. Lafaz Abdurrahman itu murakkab karena lafaz Abdurrahman itu tersusun dari dua kata. Masing-masing mempunyai arti tersendiri. Abdun artinya hamba. Ar-Rahman artinya pengasih. Yang dimaksud bukan ngabdunnya saja, sehingga meliputi beberapa hamba, bukan Rahmannya saja, akan tetapi rangkaian Abdurrahman itu diperuntukkan memberi nama seseorang. Rangkaian keduanya tersebut, Abdurrahman itu untuk memberi nama seseorang. Jadi dari sisi bentuk maka lafaz dapat dibagi menjadi dua. Satu, lafdzun mufradun, yang kedua lafdzun murakkabun. Demikian uraian singkat pada saat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya minta maaf.
Sampai ketemu lagi di hari yang akan datang, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.